Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku. Umat yang dikasihi Kristus, selamat siang. Marilah kita beribadah di GKI Kebonjati dengan segenap hati, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja sejati yang menyatakan kebenaran untuk menyelamatkan ciptaannya. Umat dan simpatisan yang baru pertama kali mengikuti ibadah on-site dan online streaming di GKI Kebonjati, kami mengucapkan selamat mengikuti beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus hari ini pukul 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Daud Solihin. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Hari ini kita mengenang anak tukang kayu yang dipaku di atas kayu salib. Raja segala raja yang diberi mahkota duri. Juru selamat yang ditolak oleh orang-orang yang dicintainya. Namun, hari ini kita juga mengenang pengorbanannya yang telah memberikan kita keselamatan. Inilah hari Jumat Agung. Mari kita datang menyembah Dia. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kepala yang Berdarah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Umat yang terkasih, pada hari Jumat Agung ini, kita bersama-sama mengenang kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kristus datang dan rela mati untuk menyelamatkan kita. Namun, di dalam keseharian seringkali kita tidak sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memohon agar Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat lebih memaknai dan menghayati pengorbanannya. Ya Allah, ampunilah kami yang seringkali melupakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah melalui Jumat Agung ini, kami boleh mengalami pembaharuan oleh karya salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Memandang Salib Rajaku. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, biarlah perhimpunan umat-Mu yang datang hari ini untuk merayakan Jumat Agung, makna penderitaan Kristus
atas kami. Bukan sekedar rutinitas yang kami ikuti dari tahun ke tahun, tetapi biarlah melalui kuasa Roh-Mu, hembuskanlah firman Tuhan itu ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, membuat kami hidup, membuat kami dimampukan untuk mengikuti panggilan kami sebagai murid-murid Kristus masa kini. Kami tidak mampu untuk bisa mengartikulasikan firman Tuhan dengan mengandalkan akal budi kami. Tetapi Tuhan, lihatlah hati hamba-hamba-Mu ini, umat-Mu ini, yang merindukan firman Tuhan, tetapi juga yang mau berjanji untuk selalu hidupnya dituntun oleh Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Dan biarlah kami juga boleh menantikan firman Tuhan ini di dalam semangat penantian akan kedatangan-Mu pada waktunya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdiri saudara untuk menerima firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 40 dan seterusnya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari dirimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Dan untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi kepada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus pun keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Tapi Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Ayat 17.
Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Tetapi jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 28. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita Jumat Agung ini bertema Raja yang ditolak. Saudara, saya ingin memutarkan sebuah video yang durasinya sangat pendek, tetapi mungkin bagi beberapa orang pernah mengalami itu ketika masih muda, ya, masih muda dan mencari cinta sejati. Silakan diputar. Ya, cukup saudara. Apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami cinta yang ditolak? Ya. Apakah ada? Itu sakitnya orang dulu bilang masih di sini gitu ya. Mungkin sampai sekarang kita nggak lupa akan pengalaman itu ya. Menyakitkan. Tapi kalau dilihat film tadi, banyak orang yang lihat kerumunan. Maka memalukan juga. Ya. Mungkin pengorbanan kita sudah cukup lama, ya, sudah cukup siap modal dan sebagainya. Janji ketemu di situ, tapi ketika bertemu dan dinyatakan maksudnya, kita ditolak cinta kita. Ya, mungkin kita juga tidak tahu apakah pasangan itu sudah cukup meyakinkan diri mereka, ya kita next level gitu ya. Merasa sudah ke situ atau belum sampai ke situ. Bapak Ibu Saudara, tapi penolakan toh bukan hanya karena soal cinta saja. Ya. Dalam berbagai sisi kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan kita, mungkin kita juga pernah mengalami penolakan itu. Dalam masa pandemi, seorang atasan memanggil bawahannya dan mengatakan, "Maaf, karena suasana dan keadaan kita sekarang, Bapak tidak bisa lagi bekerja di sini. Maaf." Dan mungkin si karyawan mengatakan, "Salah saya apa? Saya kan sudah bekerja dengan demikian baik."
Sudah cukup berpengalaman, berapa tahun saya bekerja di sini. Tapi mengapa? Apakah saya terlalu tua? Apakah gaji sudah terlalu banyak sehingga banyak hal-hal gitu ya? Tetapi atasannya mengatakan bukan. Tapi ini sekarang masa sulit dan kami pun sebagai perusahaan harus mengatur, menetapkan perampingan perusahaan, perampingan kantor ini. Dan maaf kalau itu terjadi pada Bapak. Wah, marah, kesel, merasa tolak. Ya. Seorang anak Tuhan datang kepada para pendeta, salah satunya gitu misalnya, ya dalam keadaan sakit. Pak pendeta atau ibu pendeta, ya, saya ini salah apa sih? Kenapa Tuhan kasih penyakit yang seperti ini? Apakah saya dihukum Tuhan? Apakah Tuhan menolak saya? Dan saya sudah rajin pelayanan, saya sudah ikut doa dan segala macam ritual-ritual. Apakah Tuhan tidak melihat itu? Merasa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan menolak. Kan saya udah berbuat baik, gitu ya. Kenapa Tuhan memberikan ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu apa sih pemahaman atau konsep raja menurut bangsa Israel dulu. Sebenarnya awal sekali adalah mereka memahami Allah lah raja atas mereka. Allah lah yang menguasai dan memelihara kehidupan mereka. Teokratis. Tetapi bangsa Israel satu waktu lirak-lirik bangsa-bangsa lain kok punya raja. Ya. Ternyata mungkin ada raja-raja yang bisa berkuasa. Pakai baju dengan gagah, punya prajurit, ya, dan sebagainya. Perangkat-perangkat itu yang melengkapinya. Kami pengen punya raja seperti itu. Agung kelihatannya, megah kelihatannya, mahal juga. Mahal juga. Ya. Nabi Samuel berpikir keras. Tidak mudah untuk bisa mengubah cara pandang umat Israel ini. Kan kau sudah punya raja, itu Tuhan sendiri. Kenapa logat saya jadi gitu? Ya. Tapi saudara, ya nggak apa-apa lah, Tuhan bilang, udahlah. Ya. Udahlah. Kalau bahasa Gus Dur, emangnya gue pikirin, ya udahlah gitu. Minta ya minta, kasih ya kasih gitu ya. Tetapi in one condition. Ya. Bahwa raja itu kupilih. Yang kita tahu itu semua. Saul, Daud, bukan dari rupanya, tapi dari hatinya. Tetapi raja ini juga punya kondisi atau syarat yang lain adalah dia juga adalah hamba. Ya. Pemimpin, tapi sekaligus hamba. Dan ini juga yang ditarik oleh Robert Greenwood itu ya. Ya betul ya. Dari teori servant leadership itu. Kepemimpinan yang melayani. Siapa yang menjadi leader, dia juga yang harus melayani. Siapa yang menjadi utama, dia menjadi orang yang terendah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu Saudara kalau mau jadi leader, jadi pemimpin, tapi tidak mau melayani, nggak patut itu. Kata teori servant leadership itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya memang terjadilah Israel punya raja dan ada kerajaan. Memimpin dengan kuasa Allah yang membawa keadilan dan kesejahteraan Allah bagi umat. Shalom, damai sejahtera itu diturunkan dari Allah melalui raja didampingi para nabi, imam. Sehingga walaupun raja itu memerintah, berkuasa, tapi ingat, semua itu berada milik Allah dan dari Allah untuk kesejahteraan umat. Dan pada waktu itu terbentuklah sistem
agama dan negara menjadi satu, berkelindan. Ya. Nah, di sini baru kita masuk ke dalam pemahaman Israel Yahudi pada masa Yesus. Orang Roma memandang kaisar adalah dewa atau raja adalah ilah, Allah bagi mereka, bagi bangsa Roma. Dan karena itu ketika Yesus diperhadapkan di depan Pilatus, maka ini suatu perjumpaan raja gitu ya, dengan seorang penguasa, gubernur. Ini kalau dia memahami konsep bahwa Raja Yahudi adalah sebagai bagian dewa yang turun ke dalam dunia, sama seperti pemahaman kaisar dalam pemahaman Roma, maka kita bisa bayangkan ketegangan yang ada dalam diri Pilatus. Ini pemberontak ini. Dia akan memberontak karena dia menjadi penguasa Yahudi, dia adalah Raja Yahudi. Dan itu tetapi saudara, Yesus pun tidak menyangka secara tegas, dia tidak menolak juga, tapi dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, kembali kita menarik konsep kerajaan itu pada konsep Israel itu. Raja-raja memerintah dengan tangan besi, menjalankan pemerintahannya dengan keras atas mereka. Ya. Dan kita lihat bahwa kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus bukanlah kerajaan yang membawa kekerasan, bukan kerajaan yang membawa satu perlawanan membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Roma. Bukan itu. Bukan politik nasionalis yang menekankan atau mengedepankan kekerasan, tetapi kasih. Ia memperjuangkan kebenaran dan dia sendiri adalah kebenaran. Ia mengutus roh kebenaran menolong para muridnya. Ini ingat pada doa Yesus sebelum dia masuk masa penderitaan itu, dia sudah mendoakan itu. Nanti ketika dia pergi naik ke surga, dia akan menurunkan Roh Kudus, roh kebenaran itu, roh yang mendampingi dan mengajak para murid dan orang-orang lain berjumpa dengan kebenaran itu. Dan di sini kita lihat bagaimana penolakan itu. Penolakan itu bukan hanya dari orang Roma, tapi juga dari orang Yahudi. Yesus diinterogasi oleh Pilatus, engkaukah ini raja orang Yahudi? Orang Yahudi mengadukan rajanya sendiri. Itu dalam pemikiran Pilatus. Ya. Kamu datang ke sini karena diadukan oleh umatmu sendiri, oleh sesama bangsamu sendiri. Ya. Ini kan sesuatu hal yang masa si rakyat mengadukan rajanya sendiri di bawah penguasa penjajah? Apakah ada yang salah dari si raja ini? Nah, saudara, kalau kita melihat selanjutnya, memang dilihat di situ bahwa orang-orang Roma di dalam pemimpinan Pilatus saya cari ini. Kemudian Pilatus memasangkan tulisan di atas salib Yesus yang itu ya. Inri itu, inilah raja orang Yahudi itu.
Dan kemudian menyesah mengolok-olokkan Yesus. Kalau engkau raja ya ini jubahnya, ini mahkotanya, jubah ungu, lambang penderitaan dan mahkota duri yang menyakitkan ketika dibenamkan, dicucukkan ke dalam kulit kepala dari Yesus. Dan penolakan Yesus dari orang-orang Yahudi adalah, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Di dalam peristiwa Yesus bawa ke pengadilan oleh Pilatus di sini, Yohanes mengingatkan sejak awal penulisan Injil Yohanes 1 ayat 1 bahwa di situ nanti ya pada waktu pengadilan itu nampak jelas orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Dan penyaliban di atas Golgota memang menjadi simbol bahwa bumi pun menolak dia dan langit pun menolak dia. Yesus ada di tengah-tengah, tergantung antara sorga dan bumi. Ya, tempat Yesus tidak ada yang menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memahami tentang penolakan? Seperti contoh-contoh tadi di awal renungan atau khotbah ini, mungkin bagi kita ya itu memang sakit. Memang itu membuat kita terluka, membuat kita malu. Ya, bagaimana cinta kita ditolak, malu, marah, kesel, ya. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah khususnya bagi seseorang yang memiliki kompetensi, yang memiliki kapabilitas tertentu, ternyata dia ditolak. Para murid tidak bisa juga melihat dan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang. Dan ada yang menyangkal itu. Menyangkal juga artinya menolak. Enggak sesuai. Bapak Ibu Saudara, contoh ketika seorang karyawan dikatakan kamu cukup bekerja di sini. Saya kan masih bisa bekerja. Kompetensi saya masih ada, masih cukup. Kenapa? Iya, tapi dalam kondisi pandemi ini perusahaan menerapkan aturan itu. Dan maaf, Bapak terkena. Seorang mantan menteri kesehatan yang kita tahu terakhir juga ditolak gitu ya, oleh lingkungan di mana dia bernaung, rumahnya dia sendiri. Terlepas dari kontroversial metode cara pengobatan. Ya. Saya nggak masuk ke situ. Mari kita lihat kompetensi dia ada. Ya. Dan dalam hal ini mari kita lihat siapa Yesus itu. Dan kalau dia raja atas hidup kita, bentuk-bentuk penolakan apa yang kita berikan dan kita sudah lakukan kepada dia. Dan mengapa kita sampai menolak dia sebagai raja atas hidup kita. Padahal Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil-Injil yang menceritakan kisah Yesus Kristus, dan ketika kita baca dan kita renungkan, kita dengar khotbah, kita baca renungan harian dan sebagainya, kita sama-sama tahu itu yang dilakukan Yesus itu yang paling benar, yang paling baik, yang paling adil, yang kasih yang kayak begitu. Janganlah kita saling mengasihi sesama saja. Yesus bahkan mengatakan, kasihilah musuhmu, sesamamu adalah juga musuhmu. Itu yang paling benar. Tapi mengapa tidak kita lakukan?
Kenapa firman-Nya tidak membuat kita mau dengan sukacita, rela, ya Tuhan saya terima. Dan itu mengubah saya. Itu membaharui sikap saya. Saya doakan kau musuhku. Saya doakan kau lawanku. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mendoakan kamu. Dia memilih untuk diam. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh bisu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dalam artian enggak protes, ya. Terima saja. Masa-masa penderitaan itu sebagai bagian yang harus dilalui, yang harus dilewati bersama Kristus. Ya. Bagaimana mengubah dari penolakan menjadi sebuah pengakuan atau penerimaan? Kalau dia adalah raja damai, berarti dia merajai kehidupan kita dan kita menundukkan diri, merendahkan diri di bawah raja itu. Ya, saya pandai, saya pintar, saya mampu, saya bisa melakukan ini itu. Saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya oke. Tetapi Tuhan kita bukan kamu. Tuhan kita adalah Yesus. Engkau diberi kepercayaan, engkau diberi pinjaman dalam tanda petik oleh Allah untuk mengerjakan mandat sorgawi di sini. Jangan sombong dan jangan menjadi orang yang bermegah diri di situ. Yang kedua berarti kita juga siap ditolak oleh dunia. Kita tidak memberontak tetapi terus menyatakan damainya. Ingat, menjadi murid Kristus berarti kita selalu dan selalu menyangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus. Saya ingin ikut Yesus, iya bagian itu sepertinya wah gitu ya. Tapi tanpa salib gak mungkin. Justru mengikut Yesus itu adalah jadi bagian dari memikul salib kita. Saya tidak bisa dan saya tidak boleh, saya tidak benar kalau saya bohong. Saya tidak bisa dan saya tidak benar kalau saya mencuri. Saya tidak bisa dan tidak benar kalau saya, nah itu ya. Karena itu harga kekristenan saya. Yang saya harus pikul. Nah ini saudara bahwa nanti kan Yesus akan bangkit. Dan itu juga adalah kebangkitan dari iman kita kepadanya. Ibrani 10 ayat 20 mengatakan Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita. Itu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu bagaikan sebuah tirai, korden. Kita dibukakan dan kita masuk ke dalam bagian yang baru dalam kehidupan. Ya. Tirai itu adalah Yesus itu. Masuklah melalui pintunya. Dalam hal ini saudara berarti minggu depan ketika Paskah besok ini, kita akan di sana melihat bagaimana hidup itu. Kehidupan yang Yesus tawarkan, Yesus berikan, anugerahkan buat kita. Jadi kalau saudara merasa ditolak oleh orang lain, mungkin kesel, mungkin kita marah, benci, tapi pertanyaannya sampai kapan dan layakkah kita marah? Layakkah kita benci dia seumur hidup? Ya, bahkan ada penyakit-penyakit tertentu saudara yang tersimpan di hati kita terlalu lama dan membuat kita jadi sakit tubuh kita ini.
Ada relasi antara emosi, antara pergumulan hidup dengan fisik. Mari kita lihat sebuah contoh teladan kehidupan orang yang ditolak. Ini banyak bukunya ya, Saudara, Watchman Nee gitu. Ya. Ya, itu usianya. Yang menarik adalah tanggal itu. 29 April 1920, dia ingat betul bahwa tanggal itu dikatakan hari pertobatannya. Kalau kita yang GKI mayoritas kayak gini kagak ingat apakah kita pernah mengalami pertobatan begitu ya. Tapi kalau semangat gereja Injili itu ingat gitu ya. Pertobatan itu kapan kamu? Hidup baru itu kapan gitu ya. Kalau kita mestinya hidup baru ya setiap hari gitu. Ya. Tetapi yang menarik saudara adalah ketika dia menjadi seorang pekabar Injil dengan penuh tantangan dan pergumulan termasuk penolakan, akhirnya dia membuahkan ada 400 gereja di Tiongkok, Filipina, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Oke, itu buahnya, itu hasilnya. Ya. Tapi tahukah saudara-saudara batu sandungannya? Tahukah saudara-saudara penolakannya terhadap dia juga keras? Dia menghadapi sekularisme agama yang suam, anti barat, karena kan China komunis, anti kekristenan dan anti semangat nasionalisme sangat tinggi, yaitu komunisme itu. Istrinya keguguran dan dia pada satu saat beberapa kali juga mengalami kesakitan. Dia menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar karena dia menerima dana-dana dari pekabar-pekabar Injil dari barat. Ya. Tapi dia diisukan menyalahgunakan keuangan. Lalu di sisi lain dia juga mengalami krisis keuangan. Ya. Ada orang yang tidak percaya lagi pada dia. Karena apa? Kamu dikasih uang tapi kamu ternyata dia menganggap tuduhan itu tidak benar. Ya. Ini orang tahan uji, saudara. Ini orang tahan mentalnya besar. Ya. Ya. Ditolak tapi maju terus. Gitu ya. Ditolak tapi justru penolakan itu tidak membuat dia jadi lemah. Menjadi lebih bersemangat karena tahu bahwa dia itu benar. Bahwa apa yang dilakukan itu membawa nama Tuhan. Bahwa yang dilakukan itu adalah membuat orang-orang lain yang belum percaya pada Kristus menjadi percaya. Dan kata kunci yang dia selalu pegang adalah menjadi pengikut Kristus tanpa penyangkalan diri adalah akar dari segala kegagalan. Menjadi pengikut Kristus tanpa penyangkalan diri adalah akar dari segala kegagalan. Bisa saudara kecewa, boleh marah, boleh putus asa. Tapi pada saat yang seperti itu, apa sih yang mau diutamakan? Anda yang terluka kah? Anda yang malu kah? Saya dan saya. Dan karena itu sayanya ini harus disalibkan. Sayanya harus disangkal, egosentris kita harus dikalahkan. Ya. Boleh Tuhan, kenapa saya ditolak oleh Tuhan dengan saya sudah melayani, saya sudah dan sebagainya. Tapi mengapa ada penyakit seperti ini? Mengapa usaha saya jatuh dan sebagainya? Boleh. Tetapi sampai kapan kita mau berada dalam situasi seperti itu? Apakah sebaliknya kita membuka diri, Tuhan apa maksudmu? Dan kita berjalan terus. Maju terus. Seperti Yesus yang memikul salib
sampai naik ke Bukit Golgota. Kiranya makna perjamuan kudus yang kita akan alami sekarang juga mengingatkan kita semua bahwa kita sebetulnya dikuasai Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menguasai hidup kita dengan kasih-Nya. Dia rela memberikan tubuh dan darah-Nya agar kita disegarkan, agar kita diberi tenaga, agar kita diberi kehidupan baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk panitia Paskah umum maupun anak yang juga sudah mulai menjalankan program-program kegiatan-kegiatan Paskah. Tolong ya Tuhan agar melalui kegiatan yang ada ini membantu umat Tuhan di dalam menghayati Paskah tahun ini, sehingga bukan hanya gerakan program pelayanan tetapi juga itu membawa suatu penghayatan yang terus naik di hadapan Tuhan, yang terus mendewasakan diri umat-Mu ini. Kami mau mendoakan juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, baik terdampak COVID maupun juga penyakit lainnya. Tolong Tuhan bantu mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kiranya ketika mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan, Tuhanlah yang menolong, membantu mereka mengadakan dan mempersiapkannya. Kami juga mendoakan untuk mereka yang masih berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih hati mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya mereka boleh tetap mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dan semangat untuk terus melanjutkan kehidupan bersama Engkau, Sang Raja Damai. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kami sebagai majelis jemaat dan jemaat GKI Kebonjati yang sudah memasuki tahun pelayanan baru. Kami bersyukur untuk segala program pelayanan yang kami rancang dan kami akan ikuti dalam tahun pelayanan baru ini. 3 program sosial ministry, digital ministry, dan youth ministry. Program-program ini, program besar ini membutuhkan keikutsertaan kami semua ya Tuhan, agar gereja kami mampu menjawab kebutuhan pada zamannya. Di tengah-tengah perubahan-perubahan baik karena pandemi dan kondisi zaman baru, Tuhan juga yang menolong gereja-Mu untuk terus dapat menjadi garam terang dunia pada konteks saat ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Kami tahu bahwa situasi keamanan sangat terganggu oleh kelompok-kelompok radikalisme yang sedang ada di tanah air kami. Dan karena itu ya Bapa, Kau menolong pemerintah kami, aparat-aparat keamanan, para pejabat-pejabat kami, agar mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang mempersatukan rakyat Indonesia ini dalam menjaga NKRI-nya. Kami pun sebagai masyarakat boleh ikut serta mendorong dan mengikuti apa yang baik, apa yang berguna, apa yang mendatangkan kesejahteraan Tuhan bagi sesama kami di tengah-tengah kondisi masyarakat yang seperti ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai seluruh aparat pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah, dan gerak kami sebagai masyarakat agar satu sama lain boleh dipersatukan kembali dalam keharmonisan yang menghargai keperbedaan dan kepelbagaian. Terima kasih ya Bapa, yang menaikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, di hari Jumat Agung ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 5 berbunyi demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera pada samping tempat duduk atau yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan di tempat ini. Pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang terlebih dahulu kami sudah terima. Tuhan yang mengingatkan kami bahwa semua berkat yang kami nikmati itu semua karena anugerah Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan kami boleh menikmati keselamatan. Kami boleh diberkati juga secara material dan kami boleh berbagi. Engkau yang memberkati gereja GKI Kebonjati ini. Kalau selama masa pandemi ini juga Tuhan juga mempercayakan banyak berkat Tuhan. Tuhan yang bimbing, pimpin setiap majelis jemaat untuk boleh bertanggung jawab untuk semua berkat yang sudah dipercayakan mengalir melalui kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat yang terkasih, Kristus telah menyapa kita lewat firman dan perjamuan. Pengorbanannya telah memulihkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka lanjutkanlah perjalanan hidup kita masing-masing dengan mata tertuju kepada Yesus. Jangan lupakan pengorbanannya. Jangan lupa Getsemani. Jadikanlah dia raja satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
pagi meregang dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Tuhan yang setia penolongmu. Tuhan yang setia Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku, terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang Cek.